Granted. Anyang besti-besti Nanat, kali ini kita akan belajar mengenai etika bisnis. Nah, sebelum itu, apa sih hakikat bisnis yang sesungguhnya? Yang pertama, bisnis menurut pandangan praktis realistis. Tujuan bisnis adalah untuk mencari keuntungan atau profit bagi pelaku bisnis, sedangkan aktivitas memproduksi dan mendistribusikan barang merupakan sarana atau alat untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Nah, sedangkan menurut pandangan idealis, tujuan bisnis adalah menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan keuntungan yang diperoleh merupakan konsekuensi logis dari kegiatan bisnis. Nah, itu adalah tujuan bisnis dari beberapa pandangan. Selanjutnya adalah dimensi bisnis. Dimensi bisnis terdiri dari beberapa dimensi. Yang pertama, dimensi ekonomi. Bisnis adalah kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Bisnis merupakan tulang punggung kegiatan ekonomi, dan tanpa bisnis tidak ada kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu dimensi etis. Lebih menekankan pada ukuran penilaian etika berdasarkan tingkat kesadaran. Yang ketiga ialah dimensi spiritual. Lebih menekankan bahwa kegiatan bisnis yang baik adalah kegiatan bisnis yang sesuai dengan tuntutan ajaran agama yang dianut. Nah, selanjutnya yaitu dimensi hukum. Dimensi hukum lebih menekankan pada hak dan kewajiban perusahaan sebagai suatu badan hukum pada suatu negara. Yang terakhir ialah dimensi sosial. Memandang perusahaan sebagai suatu organisasi dan sistem yang terdiri dari elemen, unsur, orang yang saling terhubung, saling berinteraksi, dan saling berkepentingan. Aktivitas bisnis sendiri bukan saja kegiatan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga termasuk kegiatan mendistribusikan barang dan jasa tersebut ke pihak-pihak yang memerlukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian etika bisnis dalam Islam. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu etikos yang mempunyai beragam arti yaitu sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, dan tanggung jawab. Sedangkan dalam Islam, etika sendiri diistilahkan dengan akhlak yang berasal dari bahasa Arab. Al-akhlak atau al-khuluq yang berarti budi pekerti, tabiat, atau watak. Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai etik, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh. Nah, selanjutnya yaitu, apa tujuan etika bisnis Islam? Tujuan dalam pandangan filsafat adalah idealitas yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat dalam usaha untuk mencapai tujuan ini. Selain itu, etika menentukan ukuran tingkah laku yang baik dan yang buruk sejauh yang dapat diketahui oleh akal manusia. Selanjutnya, yaitu Dr. Syahata mengungkapkan bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansial, yaitu ada 4. Yang pertama, membangun kode etik Islam yang mengatur, mengembangkan, dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka agama Islam. Yang kedua yaitu, kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis. Selanjutnya, kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul. Terakhir, kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat.
Oke, selanjutnya yaitu Hamzah Ya'qub menuliskan karakter etika Islam. 1. Etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. 2. Etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik atau buruknya perbuatan didasarkan kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajaran yang berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. 3. Etika Islam bersifat universal dan komprehensif. 4. Ajaran-ajarannya yang praktis dan tepat. 5. Etika Islam mengatur dan mengerahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinaran petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dasar prinsip dalam etika Islam. Dasar prinsip dalam etika Islam ada 5. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan sebagaimana terrefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim. Yang kedua, kehendak bebas. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. 3. Kebenaran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula 2 unsur yaitu kebajikan atau kejujuran. 4. Keseimbangan. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam bisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Terakhir, yaitu tanggung jawab. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Oleh karena itu, tanggung jawab sangat diperlukan dalam prinsip etika Islam. Selanjutnya, yaitu etika perdagangan dalam Islam. Etika perdagangan dalam Islam ada 6. Yang pertama, sidik atau jujur. Sidik adalah sifat Nabi Muhammad SAW yang artinya benar dan jujur. Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada, fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu amanah atau tanggung jawab. Amanah artinya adalah tidak mengurangi apa-apa yang tidak boleh dikurangi dan sebaliknya tidak boleh ditambahkan. Maka seorang yang diberi amanah harus benar-benar menjaga amanah tersebut. Sikap amanah harus dimiliki oleh seorang pebisnis muslim. Sikap itu bisa dimiliki jika dia selalu menyadari bahwa apapun aktivitas yang dilakukan termasuk pada saat ia bekerja selalu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tidak menipu atau tidak menjual barang haram. Prinsip yang harus dipegang oleh seorang pebisnis yaitu menjual barang atau produk yang halal. Kehadiran barang halal adalah wajib dalam kehidupan setiap muslim. Yang keempat, yaitu menepati janji. Apapun janji yang kita sebutkan harus kita tepati, karena itu ada perhitungannya di hari akhir kelak. Yang kelima, murah hati. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Murah hati dalam pengertian ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah namun tetap penuh tanggung jawab. Yang terakhir, tidak melupakan akhirat. Salah satu nilai dasar yang harus diperhatikan oleh pedagang adalah selalu ingat kepada akhirat. Karena pada dasarnya kehidupan di dunia adalah jembatan menuju akhirat. Selanjutnya kita akan belajar tentang prinsip etika bisnis konvensional. Prinsip etika bisnis konvensional ada 6.
Yang pertama yaitu relativisme. Prinsip relativisme menekankan bahwa tidak ada kriteria tunggal universal yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan suatu tindakan yang etis atau tidaknya. Setiap orang menggunakan kriterianya masing-masing dalam menentukan etis atau tidaknya suatu tindakan, dan kriteria-kriteria itu mungkin sekali akan berbeda dari satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Yang berbeda itu harus dilihat dalam konteks budaya secara khusus. Karenanya, aktivitas bisnis di suatu negara dengan negara lain akan saling berbeda karena terikat oleh norma dan nilai-nilainya tersendiri dari setiap negara. Relativisme itu bahwa tidak ada standar etis yang secara absolut benar dan salah karena ini bersifat relatif. Nah, yang kedua yaitu utilitarianisme. Pendekatan utilitarisme menyatakan bahwa arti penting moralitas yang menuntun seseorang dapat ditentukan hanya berdasarkan konsekuensi perilakunya. Suatu tindakan disebut etis jika memberikan hasil yang berupa keuntungan atau kebaikan terbesar bagi sebagian besar orang. Nah, utilitas sendiri dapat diartikan sebagai hal yang berguna atau bermanfaat, sehingga ukuran baik atau buruknya suatu perbuatan dilihat dari perbuatan itu bermanfaat atau tidak, member keuntungan atau kerugian. Yang ketiga yaitu universalisme. Universalisme adalah prinsip kewajiban mutlak yang dimana tindakan tersebut dipandang tidak etis jika dilakukan berdasarkan pada perasaan atau kehendak diri. Berbeda dengan pandangan utilitarian yang menekankan aspek hasil suatu keputusan, universalisme memfokuskan diri pada tujuan suatu keputusan atau tindakan. Prinsip kunci dari universalisme adalah prinsip tentang imperatif kategoris yang terdiri dari: pertama, seseorang harus memilih untuk bertindak hanya jika ia berkemauan untuk memberi kesempatan setiap orang di muka bumi dalam situasi yang sama untuk membuat keputusan yang sama dan bertindak dengan cara yang sama. Kedua, orang lain harus diperlakukan sebagai tujuan, tidak semata sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang keempat adalah prinsip hak-hak. Sama dengan kebebasan, artinya setiap keputusan dan tindakan ditetapkan berdasarkan pada hak-hak dan kebebasan individu. Pendekatan hak terhadap etika menekankan sebuah nilai tunggal yaitu kebebasan. Keputusan atau tindakan dikatakan etis apabila tindakan atau keputusan itu didasarkan pada hak-hak individu yang menjamin kebebasan memilih. Dapat dipahami bahwa setiap individu mempunyai hak atau kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Oleh karena itu, orang lain tidak boleh melanggar hak itu, terlebih lagi memperalat demi tujuan orang lain karena sama halnya dengan merampas hak orang lain. Yang kelima yaitu keadilan distributif. Pendekatan keadilan distributif terhadap etika berkisar pada satu nilai yaitu keadilan. Agar disebut etis, suatu keputusan dan tindakan harus menjamin pembagian kekayaan, keuntungan, dan kerugian secara adil. Terdapat 5 prinsip yang digunakan untuk menjamin pembagian keuntungan dan kerugian secara adil, yaitu: setiap orang mendapatkan pembagian yang sama. Kedua, setiap orang mendapatkan bagian sesuai kebutuhan masing-masing. Yang ketiga, setiap orang mendapatkan bagian sesuai usaha masing-masing. Yang keempat, setiap orang mendapat bagian sesuai kontribusi sosial masing-masing. Yang kelima, setiap orang mendapat bagian sesuai jasanya. Implementasi ajaran keadilan dalam bisnis harus dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peran dan kontribusi yang telah diajarkan terhadap keberhasilan dan kegagalan dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara seimbang dan adil atau sepadan. Yang terakhir ialah prinsip berdasarkan kitab suci atau hukum Tuhan. Keputusan-keputusan etis dibuat berdasarkan hukum Tuhan yang ada di dalam kitab suci dan tanda-tanda alam. Banyak penulis, termasuk Thomas Aquinas, percaya bahwa dengan mempelajari
Dengan mempelajari baik kitab suci maupun alam, manusia akan dapat bersikap etis. Sebagai contoh, dalam bisnis, etika yang berdasarkan hukum Tuhan dalam kitab suci tentang keuntungan dan bunga, di mana keuntungan para pedagang dan bunga tidak ditolak atau tidak dilarang dalam kitab sebagaimana yang dikutip dari pendapat Calvin. Bahkan para pengikut Calvin mengungkapkan prinsip berdoa dan bekerja. Islam memiliki perspektif yang berbeda, seperti yang diungkapkan Taha Jabir Al-Awani, bahwa manusia telah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan dua bentuk pembacaan yang berbeda secara terus-menerus, pembacaan firman-firman Allah atau Al-Quran, dan pembacaan alam semesta. Mereka yang hanya melakukan pembacaan dalam bentuk yang pertama akan menjadi asketis. Kadangkala, pembacaan seperti ini akan membuat mereka tidak seimbang dan tidak mampu untuk berpikir sendiri. Nah, jadi itu penjelasan prinsip etika bisnis konvensional. Selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Prinsip yang pertama yaitu kesatuan atau unity. Konsep ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan atau keesaan Tuhan. Selanjutnya, konsep yang kedua yaitu prinsip keadilan. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan Tuhan." Dan yang ketiga yaitu kehendak bebas. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis. Tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Salah satu kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat sosial adalah konsep mengenai manusia bebas. Hal ini terkait dengan kemampuan manusia untuk bertindak tanpa paksaan dari luar. Kehendak bebas juga tidak terlepas dari posisi manusia sebagai Khalifatullah di muka bumi. Aktivitas ekonomi dalam konsep ini diarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam, baik sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, maupun lainnya. Larangan adanya bentuk monopoli, kecurangan, dan praktik riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan pada pihak-pihak tertentu. Selanjutnya yang keempat yaitu tanggung jawab atau responsibility. Kebebasan bukan tanpa batas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan. Manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Tanggung jawab berkaitan dengan kesatuan, keseimbangan, dan kehendak bebas. Tanggung jawab kepada Tuhan dalam perspektif etika bisnis, karena disadari bahwa manusia dalam melakukan bisnis segala objek yang diperdagangkan pada hakikatnya adalah anugerahnya. Manusia selaku pelaku bisnis hanyalah sebatas melakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan. Islam tidak pernah mentolerir pelanggaran atas hak dan kewajiban. Disinilah arti penting pertanggungjawaban yang harus dipikul oleh manusia. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut
adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Hanya orang-orang tertentu yang dapat mengemban tanggung jawab dan melakukan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Setelah tanggung jawab, kita masuk ke yang kelima, yaitu prinsip yang kelima, yaitu kebenaran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur, yaitu kebajikan dan kejujuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119 mengenai berbuat jujur sebagaimana berikut, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, Islam juga memberikan semangat kesadaran nilai yang menjiwai seluruh aktivitas muamalah manusia. Karena itu, MTS Purves ketika menulis tentang Islam mengatakan bahwa Islam, the holistic way of life, di samping memiliki ajaran yang bersifat transendental, juga memberikan perhatian pada aspek humanis atau kemanusiaan. Konsumsi yang ada dalam Al-Quran. Dalam berbisnis, kita harus mengiringinya dengan niat baik, seperti menafkahi keluarga, membuka lapangan pekerjaan, tidak merusak lingkungan, menghindari kecurangan, dan niat-niat baik lain. Allah telah melimpahkan sumber daya alam bagi manusia, maka seharusnya lah kita memakmurkan buminya, bukan merusaknya dengan sikap rakus, menimbun, menguasai kekayaan alam sebanyak-banyaknya. Pada bisnis atau perniagaan yang kita jalankan, ada hak-hak orang lain yang harus kita tunaikan, karena sejatinya bisnis atau kekayaan hanyalah titipan. Pada aktivitas konsumsi, kita juga harus beretika. Tidak boleh berlebihan misalnya, karena biasanya setiap yang berlebihan itu pemborosan dan bisa jadi temannya setan. Konsep bisnis yang islami terhindar dari maisir, gharar, haram, serta riba, rishwah, tadlis, ikhtikar. Konsep bisnis yang terlarang mengandung maisir atau tanpa akad melalui permainan, gharar, akad tidak jelas, riba, rishwah atau suap menyuap, tadlis, ikhtikar atau penimbunan. Nah, ketentuan barang bisnis yang diperbolehkan yaitu 1. Suci atau halal, 2. Bermanfaat menurut syarak, 3. Ditaklilkan, 4. Tidak dibatasi waktunya, 5. Dapat diserahkan cepat atau lambat milik sendiri, dan setiap melakukan kegiatan bisnis hendaklah memperhatikan kejelasan dan kehalalan bisnis tersebut. Contoh praktek bisnis yang diperbolehkan dalam Islam. 1. Berdagang atau jual beli, adab-adab jual beli menurut Islam. 1. Amanah, 2. Ihsan, 3. Bekerja sama, 4. Tekun, 5. Menjauhi perkara yang haram, 6. Melindungi penjual dan pembeli. Bisnis online, transaksi menurut prinsip kehati-hatian, tidak melakukan spekulasi barang atau jasa harus jelas. Contoh praktek bisnis yang dilarang dalam Islam. 1. Jual beli yang diharamkan, seperti jual beli babi. 2. Jual beli yang diharamkan, seperti menjual khimar. 3. Jual beli yang hashad atau menggunakan undian atau dengan adu ketangkasan. Jual beli mula masah atau tidak ada kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dari calon pembeli. 4. Jual beli najas. Jadi kesimpulannya, etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Setiap tindakan bisnis harus dilandasi oleh moralitas
dan prinsip kebenaran yang disertai dengan tanggung jawab. Dalam etika bisnis, tindakan bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau perusahaan tidak boleh sampai merugikan orang lain di luar kegiatan bisnis. Etika bisnis sendiri dikembangkan oleh masyarakat di tempat bisnis diadakan. Tujuan penerapan etika bisnis adalah memudahkan pencapaian tujuan bisnis. Etika bisnis dilaksanakan dengan menggunakan metode yang diterima oleh logika dan bersifat estetika. Konsep-konsep etika bisnis mulai diterapkan sejak awal abad ke-21 Masehi. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat.
fuck her